Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Tio, klien aku di luar negeri bakal seneng banget dengan ini. Mereka selalu nanya kapan kiriman berikutnya datang. Ya seperti biasa, kualitas nomor 1. Lu gak bakal kecewa Dito. Gua tahu apa yang lu butuhin. Oi Tio, tahu nggak harga sirup hiu sekarang makin tinggi di luar sana. Barang ini jadi barang langka. Makanya gue butuh lu buat terusin supply barang ini. Tapi hati-hati juga, aturan makin ketat. Cepatlah Kamal, kita nggak punya banyak waktu. Polisi perairan lagi ketat banget patroli di sini. Jangan sampai kita keciduk. Ini yang terakhir Tio, susah dapetinnya sekarang. Hiu-hiu pada makin sedikit sepertinya. Udah pada pindah ke perairan yang lebih dalam. Makanya bayarnya gede. Orang-orang kaya itu doyan sirup hiu buat obat atau jamuan istimewa. Mereka nggak peduli hewannya punah apa enggak. Yang penting duit mereka bisa beli apa aja. Iya, tapi risiko ini makin besar. Kemarin ada nelayan yang ditangkap gara-gara sirup ini. Polisi makin ganas aja sekarang. Udah tenang aja, selama lu kerja sama gua, lu aman. Polisi itu bisa gua atur. Lagi pula siapa sih yang bakal curiga sama nelayan miskin kayak lo? Ya tapi nggak selamanya kita bisa lolos. Gue udah denger beberapa temen nelayan ngomongin soal lu. Mereka curiga, lu dalangnya. Nanti kalau ada yang buka mulut. Mereka nggak bakal berani. Siapa yang mau ambil resiko hadapin gua? Udah lu tenang aja, gua udah atur semuanya. Sekarang lu pulang dan jangan ngomong ke siapa-siapa soal ini. Ngerti? Iya, gue ngerti. Tapi tolong jangan sampai ini jadi masalah buat keluarga gue. Selama lu main sesuai rencana, keluarga lu bakal aman. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali coba-coba ngerusak urusan gua. Iya. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Tio, klien aku di luar negeri bakal seneng banget dengan ini. Mereka selalu nanya kapan kiriman berikutnya datang. Ya seperti biasa, kualitas nomor 1. Lu gak bakal kecewa Dito. Gua tahu apa yang lu butuhin. Oi Tio, tahu nggak harga sirup hiu sekarang makin tinggi di luar sana. Barang ini jadi barang langka. Makanya gue butuh lu buat terusin supply barang ini. Tapi hati-hati juga, aturan makin ketat. Selama lo bayar sesuai harga, gue bisa terus dapetin barang ini buat lo. Aturan itu cuma buat orang-orang yang takut Dito. Gua nggak ada urusan sama mereka. Itu dia Tio, gue suka orang yang berani kayak Tio. Bisnis ini gak bakalan jalan kalau kita main aman terus. Tapi tetap waspada ya, banyak mata yang mulai ngeliatin. Tenang aja, gue udah banyak pengalaman di lapangan. Polisi cuma orang yang bisa dibayar. Selama kita pinter atur jalur, gak bakal ada masalah. Bagus. Gue gak mau sampai kehilangan koneksi kayak lu. Jadi kalau lu butuh apa-apa buat namatin diri, bilang aja ke gue bakalan bantu lu. Yang gue butuhin sekarang cuma klien yang terus loyal kayak lu Dito. Selama uang ngalir, kita aman. Halo rumah megah hasil bisnis sirip hiu. Gue seneng banget bisa berada di titik ini. Dari mana aja kamu? Udah larut malam, lama banget kamu di luar. Biasa urusan bisnis. Klien besar lagi banyak pesanan. Jadi aku harus pastiin semuanya beres, sayang. Aku gak suka kamu terus-terusan kayak gitu, Pak. Aku tahu itu ngasilin banyak uang, tapi cepat atau lambat kamu pasti ketangkep. Apa kamu gak khawatir sama keselamatan kita? Selama aku main aman, kamu gak usah khawatir. Semua ini aku lakuin juga buat kamu, supaya kita bisa hidup enak. Lihat aja rumah besar ini, semua perabot mahal. Kamu bisa beli apa aja yang kamu mau. Itu semua dari bisnis ini. Tapi aku gak tenang. Tiap hari selalu ada aja berita tentang nelayan atau pengepul sirip yang ketangkep. Polisi makin ganas. Mereka gak peduli kamu siapa. Kalau sampai kamu ketangkap, kita bisa kehilangan semuanya. Udah tenang, percaya aja sama aku sayang. Aku lebih pinter dari mereka. Orang-orang yang ketangkap itu nggak tahu cara mainnya. Mereka tuh ceroboh, tapi aku beda. Aku punya banyak jalur dan kenalan yang bisa nutupin jejak. Aku cuma gak mau kejadian buruk menimpa kita. Aku udah nyaman hidup kayak gini. Aku gak mau kehilangan semuanya karena keputusan yang salah.
Kamu nggak akan kehilangan apa-apa sayang. Aku janji selama kita main pinter, nggak ada yang perlu ditakutin. Semua ini cuma soal waktu dan strategi. Baiklah, aku percaya sama kamu. Tapi tolong, jangan pernah terlalu percaya diri. Dunia ini licik, dan selalu ada yang lebih licik dari kita. Itu yang bikin hidup ini seru sayang. Tantangan. Kamu kelihatan capek banget, Mas. Ada apa? Kerjaan makin berat ya? Iya nih, aku pusing kerja begini terus, bikin stres. Tadi di laut ada patroli lagi, harus sembunyiin sirip hiu di bawah jaring biar nggak ketahuan. Astagfirullah, Mas. Kamu udah makin nekat aja. Aku udah bilang dari dulu kan, lebih baik kita berhenti dari pekerjaan haram ini. Bahaya, Mas. Sekali aja kamu ketangkap, kita sekeluarga bisa habis. Iya aku tahu, tapi gimana lagi? Uang yang Tio kasih gede banget. Aku butuh buat nutupin utang-utang kita. Apalagi bunga utang terus tambah tiap bulan. Tapi kalau sampai harus berurusan sama polisi, apa uang itu bisa menolong kamu? Apa kamu yakin kita bisa beli kebebasan kamu dengan uang kotor itu? Kita ini hidup di desa kecil, kabar bakal cepat menyebar. Aku nggak tahu. Kadang aku juga mikir apa yang kita lakuin ini benar, tapi Tio tuh licik. Dia selalu lolos dari masalah. Aku pikir aku bisa ikut jejak dia. Jangan pikirin dia, Mas. Kamu mikirin keluarga kamu aja. Anak-anak butuh kamu. Kalau kamu sampai masuk penjara, gimana kita nanti? Aku janji aku bakal cari jalan lain. Tapi tolong jangan terlalu keras sama aku. Aku juga gak mau ini semua terjadi. Perlahan aku akan segera keluar dari hal yang aku lakuin ini. Aku janji. Aku tahu, Mas. Aku cuma khawatir sama kamu. Pasokan makin susah didapat, Tio. Patroli makin ketat. Beberapa orang kita udah ketangkap. Kamu mesti hati-hati sekarang. Santai aja Herman. Gue udah tahu gimana cara kerja ini. Polisi nggak akan bisa ngejar gue. Apalagi bukti. Mereka nggak punya apa-apa. Kamu terlalu percaya diri, Tio. Banyak orang udah kena ajab gara-gara bisnis ini. Kamu mungkin belum ngerasain, tapi aku sudah lihat sendiri orang-orang yang terlibat satu persatu kejatuhan musibah. Azab. Lu percaya sama hal mistis kayak gitu? Jangan-jangan lu juga percaya kalau sirip hiu ini bikin kita kena kutukan ya? Percaya atau enggak, yang jelas orang-orang yang dulu kerja sama aku sekarang pada habis. Ada yang bangkrut, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, bahkan ada yang kehilangan keluarganya. Itu bukan kebetulan, Tio. Herman, azab itu buat orang lemah iman Herman. Selama bisnis lancar, gua nggak peduli sama omongan orang. Lagi pula, lu juga bakal dapat untung kan. Jadi nggak usah so suci deh di sini. Ya udah, terserah lu. Tapi jangan bilang gua nggak pernah ngingetin lu ya. Api, kebakaran! Tolong! Apaan ini? Kenapa perahu gua kebakar begini? Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Tadi tiba-tiba aja api muncul. Nggak ada yang tahu kenapa. Lu kapan aja? Cepat matiin api tuh. Lu semua lambat banget. Sial. Semua hancur. Perahu ini aset penting kita buat distribusi. Gimana kita bisa lanjutin bisnis kalau perahunya hancur kayak gini? Mungkin ini pertanda. Aku juga udah mulai ngerasa nggak nyaman kerja di sini. Bahaya makin gede. Diem lu. Jangan sok ngatur di sini. Gua nggak peduli sama omongan kosong kayak gitu. Kita bakal cari cara buat ganti perahu ini. Gue cuma mau ngasih tahu yo. Kadang ada hal yang nggak bisa kita lawan. Gua nggak peduli. Lu mau ikut gua atau enggak, Kamal? Gua nggak butuh orang yang takut-takutan kayak lu. Iya yo. Sorry ya. Gue udah lancang. Perahu gua kebakar. Gimana gua mau kirim pesanan lu sekarang? Apa? Kebakar? Gimana bisa kebakaran? Kamu yakin? Gua nggak tahu gimana bisa begitu. Sebenarnya normal, tiba-tiba api muncul gitu aja, nyala besar. Gue panik, semua orang panik. Ini benar-benar gak masuk akal. Lu udah coba matiin apinya? Lu tahu barang-barang di kapal itu mahal semua kan? Klien-klien gua udah nunggu barang-barang itu. Lu kira gue cuma duduk diem aja gitu? Gue udah coba matiin apinya, tapi semua sia-sia. Api makin besar. Barang-barang pesanan lu udah habis. Gak ada yang bisa diselamatin. Sialan, klienku nggak bisa nunggu lama. Kamu mesti atur ulang pasukanmu. Kalau barang yang nggak ada, mereka bakal cari pemasok lain. Lu ngerti kan artinya itu buat bisnis kita? Lu kira gue gak mikir soal itu?
Gua ngerti banget situasinya. Gua bakal cari cara. Tapi lu harus kasih gua waktu. Gua butuh waktu buat ngurus ini semua. Waktu? Kita gak punya waktu. Tiap hari yang lewat itu kerugian buat kita. Apa lu tahu berapa banyak duit yang bakal hilang kalau pengiriman ini gagal? Lu pikir gue bisa tidur nyenyak dengan semua ini? Jangan ngomong kayak gua satu-satunya yang rugi. Ini kapal gua yang kebakar. Barang-barang gua hancur semua. Ini bisnis gua juga. Gak cuma bisnis lu. Gua juga kehilangan semuanya, segalanya. Tapi lu cuma mikirin duit. Lu tahu nggak betapa susahnya gua ngumpulin semua ini? Duit, Tio. Duit yang jadi urusan utama. Tanpa duit kita nggak bisa apa-apa. Lu mesti inget itu. Gue bakal cari jalan keluar, tapi gue minta waktu. Cuma itu yang gue butuhin sekarang, jangan tambah beban lagi. Baiklah, gua kasih lu waktu. Tapi inget jangan terlalu lama. Kalau sampai seminggu lagi nggak ada kabar, gua bakal cari pemasok lain. Gua nggak bisa nunggu selamanya. Mbah Warno, aku butuh bantuan Mbah Warno. Aku sudah tahu kenapa kamu datang, Dio. Alam sudah berbicara. Kau sendiri pun sudah tahu kan jika alam menunjukkan ketidaksetujuan. Lalu kenapa kamu masih lakukan itu? Maksud Mbah apa? Aku cuma jual barang dari laut. Ini gak ada hubungannya sama alam. Selama ini aku baik-baik aja. Kenapa baru sekarang? Ini semua cuma kebetulan. Kalau ini cuma kebetulan, lalu kenapa kamu kemari? Kamu udah terlalu banyak ambil dari alam, Tio. Kamu pikir laut gak merasakan? Hiu yang kamu jual itu bukan sekedar ikan. Mereka adalah penjaga lautan. Ketika kamu menjual bagian tubuh mereka, kamu melanggar keseimbangan alam. Alam gak bakal diam saja. Sekarang alam sedang menuntut balas. Ini cuma bisnis Mbah, nggak ada yang aneh. Aku nggak ngambil sesuatu yang nggak wajar. Aku jual sirip hiu, bukan barang gaib. Alam menyediakan semuanya untuk kita. Kita harus memanfaatkannya. Bisnismu itu yang bawa bencana. Kamu pikir kamu bisa ambil apa aja dari alam tanpa balasan? Alam punya caranya sendiri buat balas. Perahumu kebakar bukan kebetulan. Itu peringatan pertama. Kalau kamu teruskan, kutukan ini bakal makin parah. Percayalah, itu gunanya aku hidup. Aku bisa melihat hal-hal gaib yang orang biasa sepertimu tidak bisa lihat. Aku nggak percaya omongan kayak gini. Aku datang ke sini buat denger ceramah soal alam. Aku datang buat hilangin sial ini. Aku mau bayar Mbah buat bantu aku, bukan buat ngomongin kutukan. Kamu boleh bayar aku, Tio, tapi sebanyak apapun duitmu, gak bisa hilangin kutukan alam. Azab ini udah jatuh ke kamu. Aku cuma bisa bantu kamu. Ngerti kenapa ini bisa terjadi? Aku gak bisa ubah takdirmu. Ini adalah buah dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Dasar tua gak guna. Kalau gitu, buat apa aku datang ke sini? Kamu tuh dukun, harusnya kamu bisa bantu aku. Tio, kamu udah kena kutukan. Laut gak akan berhenti sampai kamu bayar lunas apa yang udah kamu ambil. Bersiaplah, Tio, ini baru awalnya. Udahlah bodo amat. Mending gue tidur, stres banget mikirin gituan. Hah, gue di mana? Kenapa gue bisa berada di tengah laut malam-malam begini? Apa yang terjadi? Hiu, hiu, gue harus kabur dari sini. Gue harus cepat. Kenapa badanku? Kau harus digerakin, tolong. Ada apa ini? Tolong. Kenapa sayang? Ada apa sayang? Mimpi, ini cuma mimpi. Aku harus tenang, semua ini cuma mimpi buruk. Kayaknya ini semua semakin menjadi-jadi. Kamu harus segera berhenti sebelum semuanya terlambat sayang. Abang, lihat tuh, ada hiu di dekat pantai. Apa? Hiu di sini? Kok bisa? Kenapa hiu bisa ke sini? Belum pernah ada yang seperti itu. Ayo, kita harus menjauh dari sini. Serem banget ada hiu. Ayo lari, cepetan. Tadi kamu lihat hiunya dari mana? Ada sesuatu yang aneh nggak? Aku melihatnya dari sini pas aku sedang main bola. Temanku yang pertama kali bilang ada hiu, dan pas aku lihat memang benar ada hiu. Tapi kenapa hiu bisa mendekat ke pantai? Ini kan jauh dari tempat biasanya. Kita nggak tahu, Bang. Tapi sepertinya hiu itu mendekat banget. Kita jangan main di pantai lagi, serem banget, banyak hiu. Polisi perairan akan segera melakukan operasi besar-besaran untuk memberantas perdagangan ilegal sirip hiu. Gue harus segera hubungi Tio. Kebetulan banget, Tio, gue baru dapat kabar dari teman nelayan. Polisi perairan udah deket banget. Mereka bakal ada operasi besar-besaran. Mereka bakal nangkap kita-kita yang udah pernah transaksi jual beli sirip hiu. Masa sih Kamal? Ini cuma rumor. Polisi pasti cuma gertak sambal. Lagian, gue belum lihat ada tindakan konkret dari mereka. Enggak, Tio, gue serius. Teman-teman bilang mereka udah siap-siap operasi besar-besaran. Gue udah mulai panik. Gue nggak mau terlibat lebih jauh.
Gue berhenti kerja sama lo. Pengecut lo. Ini semua gertakan. Lu mau hidup lebih susah lagi? Kita udah hampir sukses. Sukses, yang sukses tuh cuma lu. Gue lebih baik hidup susah daripada masuk penjara. Gue udah mikirin keluarga gue. Lu harus ngerti. Kalian jangan bergerak. Kami akan melakukan penggeledahan area ini. Yuk, ini serius. Gue harus pergi sekarang. Kakak, kabur. Hei, jangan lari. Hei. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Tolong, ada hiu. Semua ini salah gua. Kenapa gua harus nekat kayak gini? Makan malam telah tiba. Nyam nyam nyam. Nikmatnya.